Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, jumpa lagi di Montirs Amatir. Nah lur, di video kali ini kita akan membahas oli ya lur, yaitu oli motul. Oke lur, sebelum kita lanjut pembahasan ke oli motulnya, kita mau memberitahukan dulu apa sih fungsinya oli kendaraan. Jadi itu fungsinya oli itu ada 5 ya lur ya, ada 5. Nah lur, yang satu itu pelumas lur. Fungsi utama oli adalah memberikan pelumas terhadap setiap komponen mesin yang membutuhkan pelumas gitu lur. Nah jadi di situ oli itu bertugas untuk mencegah terjadinya gesekan antara komponen-komponen lain yang bergerak ya lur ya. Contohnya seperti piston dengan dinding silinder gitu, lur. Jadi dia itu mencegah terjadinya gesekan antara spare part lain ya lur ya. Jadi biar tidak terjadi gesekan, jadi oli itu memberikan pelumas agar gesekan itu tidak terjadi kerusakan lur pada komponen kendaraan lalu ya. Lalu yang kedua itu mencegah kebocoran gas di ruang bakar lur. Selain oli untuk melumasi komponen-komponen di dalam mesin, oli mesin juga berfungsi mencegah terjadinya kebocoran gas di ruang bakar lur. Pada dasarnya oli memiliki kemampuan melumasi setiap komponen di dalam mesin. Nah, contohnya lur, melumasi antara dinding silinder dan piston lur. Salah satunya tugas oli mesin di sini adalah menjadi saling bersandingan antara keduanya lur, agar tidak ada kebocoran gas di ruang atas ataupun bawah lur ya. Nah lur, yang ketiga mendinginkan mesin lur. Nah, suhu panas pada mesin itu terjadi manakala komponen di dalam mesin bekerja lur. Tapi dengan adanya oli mesin lur, dia bertugas mendinginkan suhu panas dari si mesin tersebut lur. Jadi ada gesekan dari komponen. Nah, di situ oli mesin juga menjaga benturan dari komponen dan juga mendinginkan mesin lur. Itu yang ketiga lur. Lalu yang keempat itu adalah mengendali kontaminan lur. Meski berfungsi melindungi gesekan antara komponen mesin sejatinya tidak dapat dihindari. Tapi oli mesin inilah yang berfungsi menjadi pengendali kontaminan lah lur ya. Nah, sebut saja logam-logam dari hasil gesekan ya lur antara spare part. Nah, oli nantinya akan membawa serpihan-serpihan atau kotoran dari gesekan itu tersebut ke dalam filter lur. Jadi pasti akan ada gesekan antara spare part ya lur ya. Nah, terjadi kotoran atau logam-logam yang bekas gesekan itu, nanti oli akan mengalirkan kepada filter ya lur ya. Jadi kepada filter akan dialirkan. Nah, di situ dari mesin juga awet ya lur. Dia bekas benturannya sama oli disalurkan ke dalam filter lur. Disaring ke filter ya lur ya. Nah, itu yang keempat lur. Nah lur, yang kelima itu mencegah karat ya lur ya. Jadi setiap komponen kan terbuat dari logam lur. Maka sangat wajar jika karat ya lur ya. Nah, untuk itu lur, oli itu dapat mencegah karat ya lur ya. Nah, jadi 5 fungsi oli itu yang tadi kita bahas seperti itu lur. Nah, jadi kita perlu lur diwajibkan untuk menggunakan oli yang istilahnya yang asli ya lur ya. Ada juga kan oli yang memang oli selingan ya, yang saya tahu ya lur ya. Ada oli yang selingan atau oli yang diproduksi, oli yang bekas diproduksi baru lagi, ada yang seperti itu lur. Tapi entah di mana gitu, saya juga tidak menemukannya. Tapi entah di mana lur, saya juga belum menemukan tuh seperti itu. Nah, yang saya dengar itu lur. Nah, makanya kita disarankan, dianjurkan untuk menggunakan oli yang memang oli asli ya lur ya. Nah lur, jadi kita sarankan nih ya, kita harus menggunakan oli yang asli ya lur ya. Jangan oli yang abal-abal lah intinya gitu ya. Oli yang asli ya, yang benar-benar asli. Jadi kalau memang kita menggunakan oli asli,
Nah, dari 5 fungsi tersebut itu akan bekerja dengan baik dan benar, Lur. Nah, kalau kita menggunakan oli yang abal-abal, ya sayang lah, Lur. Kendaraan kita ya, Lur ya. Kita udah servis rutin, kita udah rapiin, kita udah jaga dengan baik dan benar, ya kan? Tapi kita menggunakan oli yang istilahnya abal-abal gitu, Lur ya. Sayang, Lur. Jadi ke mesin juga cepet rusak ya, Lur ya. Nah, di sini kita mau rekomendasi nih, Lur, oli yang memang istilahnya saya alami itu dari 5 fungsi itu dia bekerja dengan cara sedia kala ya, Lur ya, bekerja dengan baik dan benar gitu, Lur. Jadi si oli ini tuh istilahnya rekomendasi banget lah, Lur ya, buat pencinta motor ya, Lur ya, yang memang motornya tidak mau cepat rusak ya, Lur ya, di bagian dalam mesin gitu, Lur. Ya, di sini kita mau rekomendasikan oli motul nih, Lur. Nah, jadi gini, Lur, nih kita balik lagi ke topik pembahasan, Lur. Kita akan membahas oli motul dan kita akan merekomendasikan oli motul nih, Lur. Lur, di sini oli motul. Nah, Lur. Jadi di sini kita memiliki 6 jenis oli motul nih, Lur. Ya, sebenarnya oli motul itu mempunyai banyak jenis ya, Lur ya. Tapi kita mau rekomendasikan oli motul yang kita punya nih, Lur, yaitu 6 jenis ini, Lur ya. Nanti next time ya selanjutnya kita akan bahas oli motul yang kita lengkapin lah, Lur ya, semua tipe gitu, Lur ya. Nah, untuk saat ini kita mau rekomendasikan oli motul yang 6 jenis ini nih, Lur. Nah, oh iya, Lur, nih kita mau bahas lagi nih, Lur. Sebelum kita review oli motulnya nih, Lur, kita mau bahas lagi nih, Lur. Jadi di setiap kemasan oli itu ada tulisan SAE ya, Lur, atau ada juga jaso, Lur ya. Nah, SAE dan jaso, Lur. Nah, nanti kita mau jelaskan dulu apa itu jaso dan apa itu SAE ya, Lur ya. Jadi jaso itu, Lur, jaso itu merupakan singkatan dari Japanese Automotive Standard ya, Lur ya. Yaitu jadi lembaga Jepang mencetak standar kualitas oli gitu, Lur. Apabila ada kode jaso pada botol oli gitu, Lur ya, berarti oli yang cocok untuk motor itu, Lur. Jadi apa namanya, Jepang itu menulis logo jaso itu fungsinya untuk memberitahukan standar volume mesin gitu, Lur. Nah, Lur, biasanya jaso itu diikuti dengan tulisan MA atau MB ya, Lur ya. Nah, keduanya mengacu pada pemakaian yang berbeda nih, Lur. Nah, oli jaso MA, umpamanya nih, Lur, jaso MA. Nah, lebih cocok digunakan untuk motor dengan kopling basah ya, Lur, seperti bebek atau sport nih, Lur. Nah, fungsi oli jaso MA adalah untuk memberikan gesekan agar kopling tidak slip ya, Lur ya, saat dikendarai, Lur. Nah, ada juga jaso MB nih, Lur. Nah, jaso MB itu untuk motor matic, Lur. Yang memiliki kopling kering ya, Lur ya. Koplingnya tidak terendam oli gitu, Lur ya. Nah, jaso MB itu biasanya digunakan pada motor skutik, Lur ya, atau matic gitu, Lur ya. Oli kode jaso MB memiliki daya gesek yang lebih rendah ya dibandingkan jaso MA gitu, Lur. Nah, itu pembahasan jaso MB sama jaso MA ya, Lur ya. Nah, kita pembahasan ke kode oli SAE ya, Lur ya. Jadi oli SAE itu adalah singkatan dari Society of Automotive Engineer ya, Lur ya. Nah, sebagai identifikasi dari kekentalan oli, nah, Lur ya. Jadi SAE itu memberitahukan kekentalan oli ya, Lur ya. Nah, SAE sendiri adalah sebuah asosiasi yang mengatur standarisasi di bagian bidang seperti bidang rancangan, desain, teknik, dan manufaktur ya, Lur ya. Nah,
pada kemasan oli akan tertulis kode SAE ya. Contoh nih lur, SAE-nya 10W30. Nah, atau ada juga 10W40 ya lur ya. Nah, huruf W yang terletak di belakang angka merupakan singkatan dari winner ya lur ya. Winner itu adalah formulasi oli yang disesuaikan untuk musim dingin dan panas ya lur ya. Sehingga saat suhu kendaraan dingin, olinya tidak mengental gitu lur. Fungsinya oli yang berkode SAE gitu lur ya. Yang di belakang angka W itu fungsinya lur. Nah lur, semakin kecil angka W itu maka volume akan semakin encer ya lur ya. Jadi umpamanya nih 10W atau 20W. Nah, berarti lebih encer 10W gitu lur dibanding 20W. Jadi 20W lebih kental. Jadi gitu lur. Semakin kecil angka W-nya itu semakin encer ya lur ya, temperatur dinginnya, atau semakin encer olinya gitu lur. Nah, mungkin seperti itu lur pembahasan jaso, MB sama MA dan SAE ya lur ya. Mungkin seperti itu. Jadi kita balik lagi ke pembahasan ya lur ya, pembahasan oli motul nih lur. Jadi oli motul ini yang tadi saya sebut ya lur, dia memiliki banyak jenis. Tapi yang kita mau review itu ada 6 jenis lur. Nah, yuk kita ambil satu persatu nih lur. Kita mulai dari bagian kiri dulu lur ya. Nah ini lur, ini tuh motul skuter LE ya, 4 tak 10W30. Nah 10W30 nih lur. Nah lur, 10W30 nih lur. Nah 10W30, jadi motul skuter LE 10W30 MB nya lur ya. Nah jadi di sini motul itu mempunyai 2 oli ya lur ya. Nih kita pembahasan oli matic dulu nih lur. Nah ada 2 oli yang kita punya nih lur ya. Ini satu yang ini lur, yang biru skuter LE 10W30 MB ya lur ya. Nih ada lagi yang motul skuter expert LE ya, yang sayanya lebih besar dari yang skuter LE ya, yang bukan expert ya lur ya. Nah jadi perbedaan dari 2 oli ini, kita bahas oli yang skuter LE dulu nih lur. Nah skuter LE ini 10W30 sayanya ya lur ya. Nah dia memiliki kode MB nih lur, memiliki kode MB. Nah MB, oke lur, lanjut lagi lur. Jadi perbedaan 2 oli ini lur, oli motul skuter expert LE yang sayanya 10W40 MB, sama oli motul skuter LE yang sayanya 10W30 MB ya lur ya. Jadi perbedaannya lebih kental yang skuter expert ya lur ya. Yang skuter expert LE itu lebih kental karena sayanya itu di atas 30 ya lur ya. Di atas 30. Jadi lebih kental yang skuter expert LE dibandingkan yang skuter LE ya lur ya. Nah, kode dari MB itu yang tadi kita udah jelaskan ya lur ya. Kode MB itu adalah untuk motor matic ya lur ya, untuk kopling kering ya. Nah, untuk motor matic itu MB ya lur ya kodenya lur. Untuk motor matic itu kodenya MB gitu loh. Jadi perbedaan dari skuter matic, skuter expert LE yang jasonya lebih tinggi dibandingkan skuter LE ya lur ya. Jadi perbedaannya lebih kental yang expert ini lur, yang hijau ini dibandingkan yang skuter LE yang biru ini lur. Nah ini rekomendasi nih lur buat teman-teman nih. Jadi kita harus menggunakan oli yang asli ya lur ya, yang asli
yang bukan abal-abal nih loh. Jadi setahu saya oli motor itu tidak ada abal-abalnya lur ya, tidak ada imitasinya lah gitu loh. Jadi sangat disarankan rekomendasi menggunakan oli motor nih lur ya. Karena oli motor itu dia cenderung lebih bagus ya lur ya. Jadi tingkat kekentalan juga oke. Ya terus beningnya warna juga tidak memudar ya lur ya. Pokoknya cocok lah lur untuk pengendara motor yang istilahnya bepergian jauh juga atau deket-deket pun juga cocok nih lur. Jadi istilahnya awet lah lur kepada mesin kendaraan kesayangan anda gitu lur ya. Nanti kita akan bahas juga apa namanya keutamaan oli motor. Nah di sini kita lanjutkan lagi ke oli yang berikutnya ya lur ya. Oke, nah pembahasan oli matic kita sudah selesai. Kita langsung saja membahas oli yang berikutnya lur. Nah lur, di sini kita mau membahas oli yang buat motor gigi ya atau motor kupling ya, yang memiliki jaso MA ya lur ya. Nah di sini nih ada di tengah-tengah ini ada motul matic nih lur ya. Nanti kita bahas nih, tadi kan yang motul matic yang 0,8 ya lur. Nah ini yang 1 liternya nih lur, nanti kita bahas. Jadi kita mau membahas dua motul ini dulu lur. Oke, nah jadi motul yang sebelah kiri, ini adalah motul 5100 ya lur ya, 5100 4 tak 10W 40. Nah yang satu lagi nih lur adalah motul 3100 gold ya lur, 4 tak 10W 40 yang memiliki kode jaso MA ya lur ya. Nah di sini nanti kita jelaskan perbedaan dari motul 5100 10W 40 sama motul yang 3100 gold 10W 40 lur. Nah lur, perbedaan dari oli motul 5100 10W 40 dengan motul 3100 gold 10W 40. Nah dari harga pun juga udah berbeda ya lur ya. Jadi kita jelaskan dari harga dulu nih lur. Dari harga juga yang lebih tinggi itu yang 5100 lur dibandingkan yang 3100 gold ya lur ya. Nah dari harga pun udah berbeda nih lur ya, apalagi dari spekulasinya nih lur ya. Nah dari spekulasi dua motul ini, dia itu perbedaannya dari bahan bakunya lur. Bahan bakunya itu kalau yang 5100 ya lur ya, dia itu udah memiliki semi sintetis yang plus ester ya lur ya. Dibandingkan yang 3100 gold itu dia hanya mempunyai bahan baku yang semi sintetis aja, nggak ada plus esternya lur. Nah jadi perbedaannya itu semi sintetis plus ester itu dia dengan semi sintetis aja dari bahan kimianya ya lur ya. Jadi dari bahan kimianya itu si sel-sel dari bahan kimianya itu lebih bagus ya, lebih bagus tingkatannya dibandingkan dengan yang non plus ester gitu lur ya. Jadi dari bahannya lebih bagus yang 5100 lur dibandingkan yang 3100. Sebenarnya sama-sama bagus loh, cuman yang 5100 itu lebih bagus lagi gitu. Jadi oli yang memiliki kode jaso MA untuk kopling basah ya, jika ingin lebih bagus lagi gitu, oli merek motul ya, ingin lebih bagus lagi, lebih menggunakan yang 5100 lur yang ada plus esternya gitu lur. Nah itu dari bahan baku sudah dari bahan baku, bahan kimianya sudah kita jelaskan itu perbedaannya lur. Nah ada juga perbedaannya dari
Dari tulisan ini juga udah dijelaskan yang 3100 gold itu road ya, road doang ya. Nah, kalau yang 5100 itu road off road ya. Jadi bisa road bisa off road lur. Nah, apa itu artinya lur? Jadi gini lur. Yang 3100 itu yang 3000 yang motor 3100 gold itu series biasa lur. Ya, untuk motor yang hanya kapasitasnya hanya kapasitas mesinnya itu yang 150 cc lur. Nah, itu untuk oli motor yang 3100 gold lur. Jadi hanya bisa digunakan sampai limit mesin 150 cc. Itu yang dianjurkan oleh motornya sendiri lur. Nah, sedangkan yang motor 5100 ester, nah dia itu memiliki series yang bisa digunakan untuk motor hingga bisa digunakan untuk motor yang melebihi 150 cc ya lur. Bisa juga untuk 250 cc lur. Nah, itu yang dianjurkan oleh motor. Jadi perbedaannya oli 3100 gold 10W40 sama 5100 10W40 itu perbedaannya dari bahan baku kimianya ya, dengan penggunaan olinya gitu loh. Jadi dia itu memiliki letakan oli yang memang untuk cc yang berbeda gitu loh. Yang 3100 gold itu hanya mencapai limit mesin 150 cc. Nah, sedangkan yang 3100 itu sedangkan yang 5100 itu bisa sampai 250 cc ya lur ya. Bisa sampai 250 cc gitu loh untuk oli untuk kendaraan motor yang 250 cc lur. Oli yang 5100 itu yang dianjurkan oleh motor gitu loh. Jadi perbedaan dari dua motor ini ya seperti itu lur ya. Oke, ini kita sudah bahas ya lur ya. Dari MA kan untuk kopling basah kita bahas. Terus kekentalannya juga sama ya lur ya. Kalau kekentalan sama, sayanya sama 10W40 sama 10W40 juga. Cuman perbedaannya dari bahan baku kimianya lur ya. Sama penggunaan motor penggunaan olinya itu berbeda lur. Yang ini yang 3100 untuk motor yang kapasitas 150 cc. Nah, kalau untuk yang 5100 ini untuk kapasitas motor hingga 250 cc lur. Oke. Ini perbedaannya. Kita lanjut lagi ke oli motor berikutnya lur. Oke lur, lanjut. Nah lur, di sini ada motor GP ya lur, motor GP Matic ya lur ya. 4 tak Matic yang memiliki jaso MB berarti ini lur. Ini memiliki jaso MB berarti untuk kopling kering untuk Matic ya lur. Nah, Matic itu mengeluarkan 1 liter oli untuk motor itu mengeluarkan 1 liter oli untuk Matic ya lur ya. Yaitu ini Matic GP ya lur. Jadi di sini ada tulisan GP 4 tak. Jadi sayanya juga sama 10W40 lebih kental ya lur ya, lebih kental sama kayak skuter expert ini lur ya. Jadi dia udah kental dari sayanya lur ya. Nah ini cocok lur nih untuk motor-motor PCX, NMAX, Aerox, ADV, cocok nih lur. Nah, jangan lupa lur nih pakai oli motul ya lur ya. Apapun motornya yang jelas
motul olinya lur. Oke, kita lanjutkan lagi ke oli berikutnya ya lur ya. Nah lur, ini oli terakhir motul yang kita mau bahas nih lur. Jadi oli motul juga lur mengeluarkan oli yang berjenis mesin 2 tak lur ya. Jadi bisa buat oli samping nih lur. Oke lur, jangan khawatir lagi nih untuk yang teman-teman yang mempunyai motor 2 tak. Jadi motor juga menyediakan oli untuk mesin 2 tak nih lur, untuk oli samping ya. Yang berkode itu ya, motor 2 tak ini dia mempunyai kode motor 510 ya. 510 lur. Jadi jangan salah nih lur. 510 2 tak. Oke lur. Nah, yang jelas oli motor juga, yang jelas oli motor itu ya bagus lur. Cocok lur buat motor-motor yang sering jarak jauh ya kan. Apalagi yang dekat gitu, yang jauh juga cocok gitu lur ya. Nah, oli motor 510 2 tak ini lur, dia memiliki performa jalan yang stop and go ya lur ya, melindungi dari aus, gesekan gitu lur. Dia juga memiliki properti anti smoke ya lur, dan anti deposit sehingga mesin lebih sehat lur. Nah, jadi dapat dicampur juga dengan bensin nih lur ya. Nah lur, jadi seperti itu pembahasan oli motul yang 6 jenis ini lur sudah kita bahas. Nah, kita taruh lagi tuh tempatnya lur. Kita taruh lagi ke tempatnya. Nah, jadi sudah kita bahas semua ya lur ya, jenis oli yang ada di layar ini lur. Satu persatu sudah kita jelaskan. Ini rekomendasi dari saya lur. Kita harus menggunakan oli yang asli ya lur ya. Jangan yang abal-abal, apalagi yang mereknya nggak masuk akal gitu lur ya. Pokoknya kita harus menggunakan oli yang asli ya lur ya. Nah, ini rekomendasi oli motul ya lur ya. Jadi kita harus menggunakan oli yang bagus, yang asli ya lur ya. Salah satunya motul ini lur ya. Apapun motornya, motul olinya lur. Oke, itu kodenya pokoknya apapun motornya lur, motul olinya lur. Oke lur, nah satu lagi nih lur, kita mau membahas kelebihan oli motul nih lur. Nah, jadi memang oli motul itu dikategorikan ya lur ya, oli premium yang harga ya lumayan ya lur ya, lumayan mahal juga gitu. Di atas merek lain gitu lur, lumayan mahal ya lur ya dibandingkan oli yang merek lain gitu lur. Nah, jadi gini lur, walaupun mahal, oli motul ini memiliki banyak kelebihan nih lur. Nah, salah satunya nih lur, dengan anti loss power gitu lur ya. Oli dengan anti loss power, teknologi yang memiliki oli motul, maka performa akan lebih baik dari sebelumnya gitu loh. Jadi memiliki anti loss power, teknologi yang dimiliki motor gitu loh. Jadi meningkatkan performa jauh lebih baik gitu loh. Oli motor ini memiliki anti loss power teknologi ya lur ya. Itu yang dimiliki oli motor. Jadi anti loss power teknologi gitu lur. Nah, yang menjadikan performa akan terasa lebih baik dari sebelumnya gitu loh. Jadi tenaganya juga akan lebih baik dari sebelumnya gitu. Istilahnya lebih entengan ya lur ya, lebih enak gitu lur ya. Olinya tuh dipakai ke mesin tuh enteng banget gitu, nggak berat. Yang kita rasa itu kadang kan berat banget gitu ya kan. Nah, teman-teman pernah ngerasain gini, kita sebelum ganti oli nih kok motornya berat, agak kerasa berat gitu ya.
Nah setelah teman-teman ganti oli, nah teman-teman itu ngerasa olinya enteng gitu. Nah si Motul ini dia itu lebih tahan lama, anti loss power teknologinya loh. Jadi eh, performanya lebih lama gitu lur ya. Istilahnya tingkat ketahanannya gitu lur. Nah bukan hanya itu aja lur, jadi oli Motul itu dia juga mampu mempertahankan tingkat kekentalan sayanya gitu lur. Tingkat kekentalan say olinya itu dia lebih bertahan, dia lebih lama gitu lur ya. Dia mampu mempertahankan tingkat kekentalannya gitu lur. Kekentalan sayanya itu lebih lama gitu ya lur ya. Jadi mampu mempertahankan tingkat kekentalan ya, jadi oli itu nggak cepat encer gitu loh ya. Nah makanya balik lagi yang tadi sebut itu, jadi walaupun oli Motul itu udah agak lama nih di motor kita gitu mamanya, nah dia tetap menjaga performa dari mesin gitu loh. Yang contoh kayak tadi kita ganti oli, eh, baru-baru ganti oli itu enteng tapi lama-lama berat gitu. Nah diganti oli lagi enteng lagi. Nah oli Motul ini dia itu mampu mempertahankan tingkat kekentalan olinya lor gitu, walaupun sudah berjarak beberapa kilometer atau sudah berjarak jauh gitu lor ya. Motul bisa mampu mempertahankan kekentalan sayanya lur. Jadi seperti itu lur kelebihan motul ya, walaupun lebih mahal sedikit, tapi jika memang kelebihannya seperti itu ya apa boleh buat lur gitu ya. Supaya juga motor kita juga nih lebih awet ya lur ya, lebih enteng, enak dipakainya gitu loh ya. Ya sudah jelas seluruh ya. Memang rekomendasi oli Motul itu sudah jelas seluruh ya. Memang rekomendasi banget nih oli Motul ini nih lur ya. Pokoknya intinya kodenya lur gini, apapun motornya, Motul olinya gitu loh. Ya mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Video rekomendasi oli Motul ini, video review sekarang ini mungkin cukup sampai di sini. Semoga menambah sedikit pengetahuan ya lur ya tentang oli gitu lur. Dan nanti kita juga akan membahas lagi tentang dunia otomotif, seputar otomotif intinya lur ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Nih jangan lupa nih lur kodenya, apapun motornya, Motul olinya. Oke lur, cukup sampai di sini video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.